Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama. Kita berada di satu tempat yang paling mulia. Kita berada di satu tempat yang paling mulia, yakni baitun min buyutillah. Kita berada di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Maka hendaknya kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Jadi yang dimaksud Duyuf Ar-Rahman, tamu-tamu Allah itu bukan cuma orang yang hanya pergi haji saja. Yang dikatakan Duyufur Rahman bukan cuma orang yang umroh saja, termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang datang ke masjid, mereka itu juga bagian dari Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Karena kita memahami bahwa masjid ini merupakan baitun, suatu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Lantas ini nanti jadi masalah bagi orang-orang yang menggunakan akal. Masa Allah butuh? Kan ada ustaz-ustaz yang mengatakan Allah nggak butuh tempat. Ya memang Allah nggak butuh tempat. Cuma kalau ditanya Allah di mana? Di mana-mana kita bingung kita. Di atas.
Nabi menjelaskan di atas. Makanya kita heran ketika ada sebagian doa para dai yang mengingkari Allah di atas. Ya, yang menyimpulkan butuh tempat kan ya orangnya sendiri yang menyimpulkan. Allah tidak menyimpulkan. Nah, seperti kalau Allah yang mencabut nyawa siapa? Hah? Malaikat apa Allah? Allah butuh bantuan. Berarti Allah butuh bantuan? Enggak. Allah perintahkan dan malaikat itu taat kepada perintah, bukan Allah butuh bantuan. Jangan ditafsirkan begitu, gitu loh. Seperti Allah bersemayam di atas aras. Wallahu a'lam, jangan disamakan. Nggak boleh disamakan. Ya, nah sekarang kalau diingkari Allah ada di atas aras, ya, diingkari. Terus waktu Nabi Isra Mi'raj kemana? Kemana-mana gitu. Kan Allah di mana-mana. Berarti waktu Isra Mi'raj Nabi di mana? Kemana-mana. Masya Allah. Jadi keliling gitu Nabi ya. Terus gimana? Kan ini jadi persoalan. Ya. Terus Al-Quran turun dari mana? Dari mana-mana juga. Dari atas atau ke bawah? Ojo digambar no. Makanya nggak boleh dilogikakan. Karena nggak nalar pikiran kita, nggak nyambung. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan adanya Allah tuntun hati kita untuk datang ke rumah-rumah Allah ini. Nah, yang jadi PR kita adalah kalau kita sadar dengan penuh keyakinan ya, bahwa masjid adalah salah satu rumah-rumah Allah. Ya, salah satu rumah-rumah Allah. Dan itu Nabi yang bicara, bukan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis beliau, manijtama'a ya min qaumin fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah pun. Artinya rumah Allah di situ apa? Masuk kafe kan nggak mungkin. Kafe Ustadz itu kan nggak mungkin. Masjid. Yang mengatakan masjid itu rumah Allah siapa? Nabi SAW. Bukan kita. Ya, bukan kita. Nah jamaah sekalian, ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan, ini nikmat, ini anugerah Allah yang kehendaki. Betapa banyak orang ingin duduk di majelis taklim, namun terhalang dengan adanya sebab, sehingga dia terhalang. Ada yang terhalang karena udzur, ada yang terhalang karena dhaful azimah, lemahnya kemauan. Gregetnya nggak ada, tekadnya untuk jadi menuju kebaikan nggak ada, peluang ada, kesempatan ada, kemampuan ada, kemauan nggak ada. Dhaful azimah. Ya, makanya Nabi melarang. Nabi SAW bersabda, ikhris ala ma yanfa'u. Bekerja keras untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat. Kados ngaji ngeten iki butuh kerja keras, butuh kerja keras. Saya kemarin di WA sama ibu-ibu jamaah di Malang itu, yang dulu kepala
Kepala apa? Oh nggak tahu ini. Kepala pajak di sini Juanda ini. Dan pimpinannya di situ sekarang kajiannya rutin di Malang. Itu menyoroti jamaah ibu-ibu yang datang ke kajian kita. Jadi ada ibu-ibu itu belum tua, tapi ibu-ibu mudanya itu bawa anak 4 jam segitu dari Batu sana ke kota Malang, anak 4 dibayangkan gitu lah. Ada cilik-cilik kadek nggowo bae sing sepuh bisa dibawa. Itu saya salut. Ini berarti butuh perjuangan. Gimana? Butuh perjuangan gue arek cilik-cilik loh. Terus arek ini aku tidak ngaji, subhanallah. Saya nggak nyangka sama sekali kalau di grup ibu-ibu itu banyak anak-anak kecil bawa anak 4, 3, kecil-kecil anak-anaknya. Kecil-kecil lah, ibunya pinter dibawain buku-buku gambar, dikon nulis gambar. Tidak ada suara sama sekali. Luar biasa. Itu yang membuat siapa ini? Ibu ini tadi apa? Salut. Ini butuh perjuangan kayak begini ini. Ya bagaimana membangunkan anak-anak, mandikan anak-anak, nyiapkan perbekalan jam 7 sampai di Malang kota. Ini ya apa ngeramute ngoten. Wis enggak usah dipikir, Bu, jadi dipikir orangnya sendiri saya bilang. Tapi yang jelas kan hadir gitu loh. Dan itu PR buat kita, nasihat buat kita. Matan, begitu sulit, begitu berat, kok bisa teko apa nih? Ayo, dari apa? Kemauan. Wong kita yo gak ngeramut sopo-sopo, yo kok gak teko. Nah, itu kan kemauan. Maka ini bukan kebetulan, Pak. Ya, ini bukan kebetulan. Maka kita harus berupaya untuk menjaga istiqomahnya ketaatan ini. Agar dengan istiqomah itu Allah wafatkan kita di atas kebaikan-kebaikan seperti ini. Amin ya Allah. Baik. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti materi kita. Pembahasan utamanya adalah ahbabullah, menjelaskan tentang karakteristik yang dicintai oleh Allah. Ya. Ya, masuk di dalam bab jihad an-nafas. Jihad melawan nafsu. Sampai pada yang terakhir apa? Poin keberapa? Kelima. Gimana? Yaitu sabar di dalam membawa beban. Karena sabar itu beban. Jangan terburu-buru capek, jangan terburu-buru lemah. Jangan terburu-buru berbunyi. Sambat, jangan terburu-buru. Ya, sambatlah kepada Allah. Bawa persoalan ini kepada Allah. Bawa. Karena memang sabar itu beban. Sabar itu berat. Sabar itu pahit. Sabar itu panas. Kita sendiri tidak bisa.
Kita sendiri lemah, kita sendiri capek, kita sendiri banyak urusan. Bawa kepada Allah. Nah, bagaimana cara membawa kepada Allah itu? Kalau kita mendoakan seringkali, Pak, ngapunten sangat. Ada yang mungkin perlu diperbaiki di dalam etika doa. Kalau orang itu punya masalah, ketika kita baca doa itu, yang kita minta tentang apanya? Tentang apanya? Maju Pak, maju. Ya, sehingga tok longgar langsung maju. Iku jenenge cerdas. Nah, ketok longgar kok gak maju-maju kan? Kalau kita ada masalah, kita berdoa. Kira-kira yang diminta apa? Jalan keluar. Yang seringkali intinya, ya Allah hilangkan masalah ini. Sementara kalau kita lihat para nabi, para sahabat, ya, para nabi dan para sahabat, itu kalau meminta sesuatu, itu justru yang diminta itu dikebalikannya. Kenapa dikebalikannya? Contoh, menghadapi masalah berat, menghadapi musuh yang berat. Coba kalau kita berhadapan dengan musuh, didolimi orang dia, itu kira-kira doanya yang kemana ini? Doanya yang tentang apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Masya Allah, orang itu supaya berubah menjadi lebih baik. Cara berpikir gini kyo arang-arang loh. Loh gimana? Kebanyakan apa? Singkirkan aku dari dia. Ikut simbaling. Oke. Mendoakan orang yang berbajar kepadanya supaya diberi kebaikan itu langkah. Satu. Terus para nabi, para sahabat lagi, doa yang sering mereka baca adalah bukan sekedar hilangnya masalah, tapi kekuatan jiwa. Minta diberi kekuatan jiwa, minta diberi kelapangan jiwa, ya, bukan terhindar dari musuh. Mungkin hari itu terhindar dari satu masalah, selamat dari satu masalah. Sebentar lagi, setelah masalah ini terhindar, selama ini masalah ini hilang, setelah itu akan datang masalah lagi. Jadi bukan terhindarnya masalah yang jadi soal itu. Yang jadi soal adalah keteguhan jiwa di dalam menghadapi soal. Kenapa? Karena ini terus menerus akan ada. Ya, terus menerus akan dihadapi, terus menerus akan muncul, terus menerus akan kita temukan. Selama perjalanan hidup ini berlangsung, selama itu pula masalah itu sedang berderet-deret antri untuk mendatangi kita. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali mengatakan, menulis di buku mencretnya itu. Ya. Buku apa? Lah iya mencret. Diare itu apa? Mencret. Itu khusus di majelis ini aja loh ya. Kapan masalahku berakhir? Itu gak paham urip gue. Kapan masalah ini berakhir? Sampeyan ku gak paham karo urip berakhir. Kalau Anda paham dengan kehidupan, Anda tidak akan mengeluarkan kata-kata itu. Kenapa? Kenapa Pak? Ayo nolerin masuk dulu. Nolerin. Kenapa? Masalah selalu ada. Karena masalah itu gak pernah habis.
Sama kalau nulis gitu salah, ngomong begitu keliru. Sama akan kecewa dengan ucapan Anda itu. Masalah itu nggak pernah habis. Ya, terus ada lagi yang nanya, Ustadz, kenapa kok saya yang diuji? Aku ya ora ero. Enggak melok muji. Kenapa kok saya? Kata-kata ini pernah dengar nggak? Sering sampean dhewe sing ngomong. Sampai kapan materi masalah berakhir? Kenapa kok harus saya? Kalimat apa ini? Nah kira-kira berarti kita itu tidak ngerti kehidupan dan tidak mengenal Allah sama sekali. Kalimat itu menunjukkan kejahilan kita terhadap Allah yang kita sembah. Gak ngerti sifat-sifat yang kita sembah. Makanya perlu kita memahami tauhid itu. Dioncei, jangan cuma global hasilnya kados ngeten iki Pak. Rumangsane wis ngaji suwe, wis ngaji tauhid, ternyata subhan babak belur akidah kita itu. Masih babak belur kalau dikupas nanti konangan kabeh. Ya, gampang mengeluh, gampang ngeses, gampang menderita, gampang berkeluh kesah, bangkam sama itu kan bagian tanda-tanda kita nggak mengenal Allah. Nah, yang kita kenal tentang Allah, tentang apanya? Tentang apanya? Hah? Tentang apanya? Ini masalahnya, jadi goncang kita, gampang goyang. Ya, gampang lemes, gampang capek, gampang kalau begitu udah rusak ini, bisa rusak. Maka perbaiki. Nah baik, nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka sabar itu berat. Sehingga kita butuh kepada Allah untuk kita libatkan dalam masalah kita ini. Berhadapan dengan masalah. Maka kita butuh doa-doa, minta tolong kepada Allah supaya memberikan solusi kepada kita. Solusinya bukan hilangnya masalah, namun bagaimana Allah memberikan kemampuan kita sanggup membawa masalah. Ya, kenapa Ustadz kok kita nggak berdoa hilangnya masalah? Apa dilarang? Nggak dilarang. Namun kita kehilangan perkara-perkara yang besar yang sebenarnya bisa kita peroleh di dalam masalah itu. Karena setiap masalah yang Allah berikan kepada kita itu membawa hikmah yang besar. Problem yang Allah hadiahkan kepada kita itu mengandung faidah yang menakjubkan. Kalau kita telaten dan bersikap legowo dan bersikap untuk mensikapi dengan keridhaan, dengan keikhlasan terhadap qadanya Allah. Di dalam masalah terkandung hikmah yang besar. Lalu kita berdoa, ya Allah hilangkan masalah. Maka kehilangan masalah, kita kehilangan kesempatan mendapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Makanya sekarang bagaimana masalah yang kita hadapi itu dirubah menjadi anugerah. Kotoran itu nggak harus dibuang, sampah nggak harus dibuang. Bagaimana kotoran dan sampah itu bisa berubah menjadi anugerah? Bisa nggak kira-kira? Kalau kita punya kandang kambing, kandang sapi, maka semua yang ada di kandang kotoran semua. Sampah ya kotoran, air kencing ya kotoran, kotorannya ya kotoran. Gitu. Keluar ya tetap kotoran. Karena kita nggak punya ilmu mengelola kotoran. Saya paham nih.
Saya punya teman ya di kampung Inggris sana di Kediri. Beliau itu punya program penggemukan sapi. Ya, program penggemukan sapi. Semua yang di dalam kandang itu nggak keluar kecuali menjadi puluhan juta rupiah. Oh, peletongnya nggak dibuang, air kencingnya nggak dibuang, sampahnya nggak dibuang. Jadi apa yang masuk situ menghasilkan semua penghasilan. Ngaten. Kotoran itu berubah menjadi puluhan juta rupiah. Jadi puluhan juta kotoran, semakin sering ngising seneng deh. Kenapa? Karena semakin menghasilkan jutaan kekayaan di dalamnya. Oh, berarti syaratnya apa nih? Dengan apa? Ilmui hidup ini. Ilmui hidup ini. Ojo kupu-kupu dideleh masalah. Ya. Makanya kalau sambat jangan kepada manusia. Manusia itu nanti sambati Pak, melok sambat double. Atau kalau tidak, kalau kita nggak sambat, terus merepet manusia, itu dipanas-panasi supaya nggak sabar gitu loh. Sama ini Mbak kesabaran. Tuh ibu Joko yang ngono kok meneng, ini aku ya tak tandangi ngono. Sama ini kesabaran, aku salut terus sama kok kuat sampean. Nah, aku jelas gak kuat. Ada tipe seperti itu? Ada. Datang orang. Rusak. Sampai dekat-dekat orang seperti ini, gak jadi orang baik. Gak jadi orang baik. Nah pun itu yang kelima. Sabar dengan beban. Itu jihad melawan nafsu. Makanya keinginan itu kudu ditahan. Kepingin punya mobil, kepingin punya harta ini, kepingin punya barang. Pertanyaannya dua Pak. Satu, apakah mampu? Yang kedua, apa butuh? Kita kok kenapa kok kita perlu tanyakan? Sebab kita nanti akan ditanya oleh Allah. Kalau memang tidak dibutuhkan, kenapa harus dimiliki? Dibutuhkankah? Kalau enggak usah. Itu namanya israf. Apa israf? Kulu wasrobu wala tusrifu. Israf. Apa itu israf? Mempersiapkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Melebihi apa yang dibutuhkan. Berarti sesuatu itu enggak dibutuhkan. Enggak dibutuhkan kok dibeli untuk apa? Temen-temen sampean tuku dandang presto. Saya dikai apa? Iku presto tahu. Bojoku senengannya tahu di presto. Buat apa sih tak tanya? Beli blender buat apa? Wong sampean kepingin tuku jus ya tuku sampean, gak gawe dhewe. Gaya. Bu, didengerin. Soalnya ibu senengan ngelumpuk no barang itu nih. Dulu istri saya sempat begitu, tak senggang sama saya. Kan beli blender. Tak tanya buat apa? Anak-anak kita kan suka jus. Nah kalau beli jus itu mahal. Kalau kita beli sendiri kan enak. Oh sip iki ngoten kula. Seweneng gambaran engko diluk-diluk jus ngoten. Gambaran. Soalnya duwe dhewe. Masya Allah seger iki kok. Beli buah, akhirnya kita sering beli buah, tak himpun ya nih, kulkas ngoten niku ada apel, ada jambu, ada mangga, kita beli, gak ngejus kan?
Mas males ini. Cokot ya lo. Akhirnya cangkem iki dadi blender. Akhirnya pas rese-rese rosokan itu, rese-rese rosokan, botol-botol, blender katut no. Lo tinggu apa? Nah tinggu apa terusan? Kalau kepingin jus ya lambi gede bisa dadi blender. Katut no. Kagak ada. Ngejus nih ngono. Ya ini bahasa guyonan sama istri itu. Oh, enggak tiga ya, meneng-meneng tuku blender, sama kayak blender. Ojo dibiasakan tersiksa dengan beban. Orang mukmin pantang gampang mengeluh dengan beban. Ulangi lagi, Pak. Orang mukmin pantang mengeluh dengan beban. Kenapa? Apa kalau orang mukmin ada beban itu diumbar sama Allah? Apa disia-siakan oleh Allah? Hah? Kita keluar tenaga, kita capek, kita lelah. Apa diumbar sama Allah? Apa enggak dikasih penghargaan oleh Allah? Hah? Apa enggak dikasih penghargaan sama Allah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di sana tentang apa ini? Bagaimana orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang mendapatkan beban-beban, mendapatkan ujian-ujian yang kemudian dengan ujian-ujian itu dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, mendapatkan kemaslahatan yang begitu menakjubkan melalui apa? Beban-beban yang ada. Ya, Masya Allah ini. Makanya kita lihat para ulama, kita lihat para sahabat, mereka tidak ada yang merasa mendapat beban. Tidak ada yang merasa mendapat beban. Karena beban-beban itu kenikmatan dari Allah Ta'ala. Dengan beban itu, dengan capek, Allah ampuni kaffara lahu, akan menjadi ampunan bagi dirinya. Yarfa'u bihi darajat. Dengan beban yang dia alami, dengan capek yang dia rasakan, Allah angkat derajatnya, Allah tambahkan pahalanya, nggak sia-sia, gitu loh. Maka disinilah orang-orang mukmin itu mendapatkan kekuatan jiwa yang luar biasa dengan beban. Mereka menikmati lelah itu. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Banyak sahabat-sahabat mengatakan demikian. Malah ada sahabat yang mengatakan, aku mencintai 3 perkara yang dibenci oleh manusia. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Perhatikan. Ya, di dalam kitab Az-Zuhud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal itu. Para sahabat mengatakan yang demikian itu. Ya, Masya Allah ini. Ya, para sahabat mengatakan yang demikian itu. Di mana dikatakan, aku mencintai 3 perkara yang dibenci oleh banyak manusia. Ya, Masya Allah. Aku mencintai 3 perkara yang dibenci oleh manusia. Apa 3 perkara itu? Kata sahabat ini mengatakan, pertama, aku mencintai sakit. Siapa yang mencintai sakit? Yang kedua, aku mencintai miskin. Yang ketiga, aku mencintai kematian. Allah, aku mencintai sakit, aku mencintai miskin, aku mencintai kematian.
Ketika ditanya, dan tiga-tiganya ini dibenci oleh banyak manusia. Coba dari 3 poin ini nomor berapa yang kita cintai? Ada, coba nyobain loh. Coba 1 bulan aja lah Pak. Menderita gitu 1 bulan. Gak ada yang mencintai. Lalu ditanya, kenapa engkau katakan demikian? Apa yang kau cintai dari 3 hal ini? Dan orang-orang yang berpikir, orang-orang pada umumnya yang gak suka memang, karena itu dianggap musibah. Lalu disebutkan sama dia, aku mencintai sakit. Maka dengan sakit itu aku diampuni dosa-dosaku oleh Allah. Dimaafkan kesalahanku, ditutupi aib-aibku, dan diangkat derajatku dengan sakit yang aku alami. Nah, begitu sahabat ini sakit, yang dipikir apa? Di dalam benaknya apa? Kira-kira sahabat ini begitu dia sakit, yang ada dalam benaknya apa? Coba ketika orang sakit, di dalam benaknya, di dalam hatinya mengharapkan dan membayangkan dan betul-betul yakin dosanya akan diampuni, kesalahannya akan dimaafkan, aibnya akan ditutupi, derajatnya akan ditinggikan. Ketika orang dalam posisi seperti ini, dia menderita atau bahagia? Coba saat kita sakit membayangkan demikian, beda nanti cara. Begitu juga capek, banyak pekerjaan. Capek itu nggak sia-sia bagi orang-orang yang beriman. Nggak ada capek kemudian menjadi sebuah penderitaan. Nggak ada. Ini penting soalnya, sangat penting. Karena kita tidak akan keluar dari persoalan-persoalan tersebut. Ya, tidak akan keluar dari persoalan tersebut, nggak akan keluar. Masya Allah ini. Nah kemudian yang kedua, kenapa engkau cinta miskin? Apa yang engkau cinta dengan kemiskinan itu? Apa katanya? Dengan kemiskinan, 1, aku diselamatkan Allah dari sifat kesombongan. Dan aku akan bergantung kepada Allah. Kebutuhanku kepada Allah itu lebih besar. Faktanya, coba jenengan dengan saya, ketika diberi kecukupan, ibadahnya kuat atau lemah? Kebutuhan kepada Allah kuat atau lemah? Lemah. Kenapa? Rumangsa cukup. Makanya kalau kan bolak-balik ngomong, uang itu gak kena dikai keluwihan titik. Monggo dirasakno omongan saya ini. Monggo dirasakno. Uang itu gak kena dikai keluwihan, rumangsa luweh, rumangsa cukup. Apa yang lahir dari hatinya? Ada kebutuhan kepada Allah? Tidak ada. Kuat doanya kepada Allah, jarang berdoa. Tolong simak, siapapun di antara Anda sing rumangsa cukup, dongo sampean kuat apa lemah? Sing rumangsa cukup, sing gak rumangsa cukup meneng ae. Kumpul sama saya, sama-sama menderita di sini. Sing rumangsa cukup. Kepingin ini ada, kepingin ini ada, kepingin beli itu punya, kepingin ini keturutan. Doanya kuat, lemah doamu, sujudmu, rukukmu lemah. Kenapa? Gak merasa butuh kepada Allah. Nah, enak gak jadi orang miskin? Enak. Berarti ini, ya lakonane dhewe ta. Mana nikmatnya ibadah? Gak akan terasa Anda, gak butuh. Tapi saat kita merasa butuh kepada Allah, sujud itu terasa, baca Quran terasa, zikir terasa. Baru gelar sajadah sudah terasa, aku butuh. Wajah tawaduknya nampak. Tapi ketika kita semuanya tercukupi, mana wajah kebutuhanmu kepada Allah? Gak ada. Insya Allah, kan ini rahasianya.
Makanya setelah ngaji ini maraton gitu. Biar ibadah itu khusyuk, tawadu, makan. Hanya ini kemiskinan itu membawa ketawaduan. Makanya ada hadis mengatakan 3 orang yang diancam oleh Allah dosa berlapis itu. Tidak diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan rahmat, tidak dipandang dengan pandangan rahmat, tidak disucikan dosa-dosanya, baginya adab yang pedih. Siapa saja di antaranya? Penguasa menipu rakyat, orang tua berzina, orang miskin yang sombong. Sombong itu kudu ono sing disombong, no, gitu loh. Biasa melarat sombong, aduh. Ada begitu? Ono ya? Ada Indonesia kok. Ini lah. Makanya minta kekuatan kepada Allah. Allahumma afrih alaina sobron wasabbit aqdamana. Ya, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Itu doa-doa yang dibaca oleh orang-orang soleh untuk ya Allah hilangkan masalah. Kok kita jarang dengarkan doa-doa itu dari orang soleh? Doanya nyerempet ke situ. Sama doanya Nabi Ayub itu. Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ada minta kesembuhan? Mana kalimatnya minta kesembuhan? Gak ada. Minta kekayaan padahal dia miskin, minta kekayaan. Minta kecukupan, minta diberi rezeki, nggak ada. Tapi kalimat itu puncaknya doa. Jadi kalau doa jangan lihat kalimatnya. Kita tuh terjebak, tertipu dengan kalimat. Kok ini dongane? Padahal lagi butuh sembuh, butuh hilangnya masalah, butuh kekayaan, butuh harta, butuh kecukupan. Kok dongane mek ngene tok? Coba kalau kita dikirimi doa, kita dapat masalah ini, minta doanya, dikai doa. Wa anta arhamur rahimin. Kok ngene dongane? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena kita nggak paham. Doa Nabi Ayub, Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan di dasar lautan. Donganya apa? Keluarkan aku dari perut ikan, keluarkan aku dari dasar lautan. Begitu? Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka. Mana minta keselamatannya? Mana kalimatnya? Selamatkan aku, nggak ada. Itu orang-orang yang arif, yang paham tentang doa. Nah, wong Indonesia kayak dongono kurang. Doa untuk orang tua, Allah sendiri yang sudah milikkan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Doa untuk orang tua kok ngene tok. Lah terus karepmu apa? Wah kring gawe dhewe sak bongkok iku dongane. Ngerti sampean? Ini enggak paham. Aja ndelok dawane doa. Nabi Yunus itu sekali ucap ikan langsung meluncur ke tepi pantai yang sudah ditunjukkan oleh Allah, muntahkan di sana. Sekali ucap itu. Nah sekarang yang keenam. Bagaimana kita jihad melawan hawa nafsu? Yang keenam, ma yazalu an yufakkira anna khalaqahu Allahu laisa bitattabi'is syahwat wa yutaladza bi ni'amihi walakin li ibadatillahi jalla
wa ala. Jihad terhadap nafsu yang keenam adalah hendaknya senantiasa berpikir. Hendaknya senantiasa berpikir. Anna khalaqahullah, bahwasanya Allah menciptakan dirinya. Harus berpikir, selalu berpikir bahwa Allah menciptakan dirinya itu laisa bitat tabi'is syahwat, bukan untuk mengikuti syahwat, bukan untuk nuruti keinginan. Ya, makanya tidak setiap yang diinginkan itu dituruti. Tidak, Pak. Tidak setiap yang diinginkan dituruti. Enggak setiap yang diincar dimiliki. Tidak demikian. Hidup ini bukan untuk itu. Diingat-ingat, selalu berpikir, selalu berpikir, selalu berpikir. Anna khalaqahullah laisa bitattabi'is syahwat. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan diri kita, itu bukan untuk mengikuti syahwat. Yang dimaksud mengikuti syahwat itu apa? Apa sing dikarepno dituruti, enggak jangan. Itu. Wa yutaladat bini'amihi, dan juga bukan untuk bersenang-senang dengan kenikmatan dunia ini. Bukan untuk senang-senang tok hidup ini. Walakin, akan tetapi Allah menciptakan dirinya adalah li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, lah ibadah kepada Allah itu luas arealnya, jenisnya. Saya ulangi ya, bersenang-senang nopo dilarang? Tidak. Ya, datang ke tempat-tempat hiburan yang mubah, seperti kita ke pantai, ke gunung-gunung, ya, ke danau-danau, boleh-boleh aja, tidak masalah. Namun ojo setiap keinginan dituruti. Kepingin berangkat, jangan. Kenapa? Sifat tersebut, Pak, ngapunten, sifat tersebut itu termasuk bagian dari ittibaus syahwat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah datang ke rumah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Datang ke rumah Abdullah bin Umar, putranya. Gitu. Begitu masuk rumah Abdullah, ditemukan sepotong daging. Ditemukan sepotong daging yang agak besar. Umar bertanya, "Ya Abdullah, ma hadzal lahm?" Ini dagingnya apa ini? Insya Allah, ini daging apa? Kata Ibnu Umar, kata Abdullah, sahabat Abdullah putranya, hadzal lahm istahzi'uhu. Ini daging kesukaanku, ayah. Ini daging kesukaanku. Kata Umar, apakah setiap kamu menyukai sesuatu pasti kamu makan? Apa setiap kamu menyukai sesuatu kamu makan? Di riwayat yang lain, apa setiap kamu suka kamu mesti beli? Berarti kan? Maka beliau menegaskan kepadamu, kafa bil mar'i syaraf,
Cukup seseorang itu dikatakan israf, dikatakan berlebih-lebihan. Apabila dia selalu memakan apa yang disukai. Perhatikan, cukup seseorang dikatakan berlebih-lebihan manakala dia selalu memakan apa saja yang disukai. Perhatikan. Dalam riwayat yang lain, cukup dikatakan orang itu berlebih-lebihan setiap kali menyukai sesuatu, selalu dia beli. Cukup dikatakan saraf. Loh, timbul perlawanan dalam pikiran ini. Sing jenis menungso itu kan otomatis, Pak. Nek mangan iku milih sing seneng tuku, seneng makan. Pertanyaannya, butuhkah? Kadang orang beli ini mboten butuh, Pak. Hanya nuruti kudu harap, nuruti senang, bukan butuh. Nah, definisi saraf apa? Israf dengan tabdir, mubadir. Selama ini kita artikan mubadir itu apa? Apa? Ya, kalau berlebih-lebihan. Yus Ustaz akan pikiran misalnya. Ngaji kebutuhan aja gak mikir di kompon ini. Tambah beban. Jadi kalau israf, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, perbedaan israf itu dengan takdir. Kalau israf, ya, itu adalah menempatkan harta melebihi yang dibutuhkan. Nah, itu namanya apa? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin, Annal israf, bahwasanya yang dimaksud israf itu adalah sarfu syai', menggunakan harta fima yang bagi untuk sesuatu yang boleh, yang benar, zaidan alama yang bagi, melebihi batas yang dibenarkan. Apa tadi? Menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Butuhnya kita itu 5. Kita beli 7. Nah, kita punya dalil apa? Mumpung. Nah, jenengan ini powin termasuk cerdas itu loh. Gitu. Nah, ini kita nggak terasa, kita ini ahli warisnya Bani Israel. Coba cerdas, ngejel. Ya itu kita caci maki, namun kita warisi sifatnya. Nah, sing nolak larangan-larangan itu lah gaya akal kabeh. Wes jelas dilarang itu, Allah jelas ngelarang, Nabi ngelarang. Ngono iku sedolekno dalil karo akal ini. Ancen iki turunane Bani Israil tenan. Ya lah ya. Bukan cerdas itu kebodohan. Allah merintah, Allah ngelarang, itu dengan apanya? Dengan apanya? Ilmu dan hikmah. Gak ngawur Allah melarang. Makanya kalau orang sudah mengenal tentang Allah, begitu mendapat perintah dan larangan sami'na. Kenapa? Karena dia yakin yang dilarang pasti mudorot, apapun itu. Kalau kita kan enggak, yo gak boleh tapi kan.
ngono, Pak. Tapi kan niku Masya Allah cerdas ini. Lawang Allah membuat syariat itu dengan apanya? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Dan yang dilarang Allah itu pasti mudarat. Nggak pakai enggak. Pasti buruk. Nggak pakai enggak. Sejak dia yala-yali, pindah, tinggalkan. Tapi, Anda mau cerdas. Sambun ya. Perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi, sebentar dari ini saya tak lanjutkan sekalian. Jadi yang dikatakan israf tadi apa? Menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Itu israf namanya. Adapun tabdzir, mubadzir itu adalah sarfus syai' fima la yanbaghi. Ya, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Ya, menggunakan harta yang tidak benar. Ditempatkan di tempat yang tidak benar. Walaupun sedikit. Walaupun itu namanya tabdzir. Atau disebut bahasa kita apa? Mubadzir. Mubadzir. Jenengan ono dangdut sampean melok sedekah. Nang penyanyi ini nih loh. Sawer. Walaupun cuma 2.000 Anda disebut tabdzir karena menempatkan sesuatu pada yang buruk. Maka haram, nggak boleh. Jelas. Kalau melihat Ustaz, anjani Bani Israel. Nek haram iku iso cedek-cedek, Pak. Ngrungokno suarane gak oleh kok ndelok wong. Nek nggih kacamata ireng. Kan sing penting atine Ustaz. Walaupun mata kan sing penting atine. Ilmune kucing sampean gawe. Kita itu sedikit banyak sudah pernah ngaji, Pak. Jadi ojo akali. Ada kan dai-dai yang tergantung hatinya. Nanti kalau sudah sampai makrifat itu delok maksiat, itu enggak masalah. Yang penting atine berzikir. Ilmune kucing. Sama niki waras apa ora? Mek aku pertanyaan. Waras apa ora? Normal apa enggak? Nek normal gak usah akal-akalan. Nek gak normal wajar. Paham nih Pak? Mana ada orang ngelihat hatinya gak komen itu mana ada. Apa Ustadz kok kopiah miring? Itu sehat sampean. Nek sampean aku ngini sampean iku pedot. Kabele pedot. Aja diakal-akali, syariat sudah akal-akali. Allah larang. Ono grup-grupan soal gue story code marifat tuh apa-apa. Sampeyan iki melok agamane sapa sampeyan? Adakah Nabi membagi seperti itu? Nabi membagi seperti itu, maksiat sudah. Oh, saya ikut Nabi Khidir, lo berarti gak ikut Nabi Muhammad. Dan betul kan Nabi Khidir yang datang kepada Anda? Apa bawa KTP? Apa tanda pengenalnya? Dari mana Anda tahu? Banyak pertanyaan yang gak bisa dijawab itu. Sampai ada ngaku-ngaku, saya dengar langsung ceramahnya Pak. Dan saya ketemu orangnya. Ya Allah. Kulo mboten semerap awal niku tamu ke rumah kulo pakai cekutuk damel
baju petani ngoten niku. Begitu pulang saya baru sadar, iki Nabi Khidir. Oh ya apa iki? Aku nek gumpul sampean seminggu gendeng aku. Aku ngomong ngono aku. Aku punya akal soalnya. Dari mana Anda bedakno wong kuplukan petani sing Nabi Khidir mbek enggak iku sing ndi bedane? Sama orang gila katakan wali iku. Bedane iki wong gendeng wali mbek duduk endi bedane? Apa bedane? Tolong tunjukkan. Disembah tangan, dicium lututnya, disuruh ceramah. Yo gak karu-karuan ceramahnya, Pak. Allah itu Korea, ngono. Ngono iku ditulisi ceramah tingkat dewa, tak tulisi balik gendeng. Sampeyan iki lho duduk wong, ini wongnya jelas gak waras. Saya ketibaham nih. Pernahkah ada di zaman ulama-ulama 4 itu orang yang hilang itu bisa dikatakan wali? Ada Pak? Wali itu orang sehat Pak. Kekasih Allah itu jadi ngelihat pakai kacamata Al-Quran beda jauh penilaiannya. Disuruh ceramah juga karu-karuan Pak. Gue tak kirimi video ini ya. Ceramah tingkat dewa. Masya Allah. Tingkat dewa ya. Lah aku melok komentar palian. Odo gendengi. Astagfirullah. Saya ketemu ada jamaah saya yang ikut kajian seperti itu. Nggak karu-karuan tadi nih Pak. Duduk sama saya ini makan jeruk. Jeruk ini dioncai Pak. Dioncai, kulitnya didewekno, terus isinya dijokok, didewekno mana. Tadi telu kan, jeruk sing dipangan, ono isine, ono kulite. Aku ditakoni, Pak Rob, ngene iki sing jeruk iku sing ndi. Ngene iki sampeyan ngaji model ngene iki. Tak balekno, awakmu sing dijeruke. Nek ngene iki sing ndi sing jeruk. Aku takon yang sampean, aku jawab berupa pertanyaan juga. Aku yang mau kalah loh. Nah terus engkau nek sampe nang pasar, iki ono salak, ono nanas, ono rambutan, ono apel, sampe nduding. Pak tuku apel, sing mbok dudingi sing ndi? Wes meneh aja kumpul aku. Kenapa gendeng aku? Ngajimu model ngene iki. Apa kita disuruh mikirin nyebut jeruk itu? Sebutin nama Allah. Baca Quran iso ora? Dereng anu, wis gak usah akeh baca Quran. Wong maca Quran loro kok maca jeruk kuwi lho. Kon kok tak jeruk pisan dadi jeruk makan jeruk iki. Ngaji model apa ngene iki dikagumi. Masya Allah, iki ngajine jeruk iki Pak Jen. Jeruk mangkane kelelep awakmu. Gak mentas-mentas. Kalau kita nggak pernah ngaji sampai doi ngono godek-godek Pak. Mantuk-mantuk mengakui kita ngaji. Kita punya akal gitu loh. Paham ini? Ini sekarang banyak di sekitar kita ya. Mau ngaji ini jam 12 bengi mulai ini. Terus gak wajar sih. Ini sih 2 soalnya. Ada, saya punya kenalan baik kok. Jam loro niku jam 12 baru mulai ngaji. Sampai subuh. Insya Allah. Ingatan nih sing dibahas ngatan nih. Sing gak perlu-perlu. Makna zikir itu doncekno sahwatnya. Makanya saya ngaji sing rutin. Ngaji sing rutin dan yang bener. Paham ini? Ojo kepingin ngaji gak budal, ojo ngono sampean. Ya, ngaji yang rutin biar runtut materi itu. Dan biar kelihatan serius. Karena kita berhadapan dengan banyak hal baik. Nah, terjadi termasuk sampun jelas nih kau israf dan takfir. Bedanya di situ tadi. Kalau israf apa? Meletakkan harta di pada yang benar tapi melampaui.
Seperti jenengan makan, beli makanan di warung. Wong iwak loro iku cukup sampean beli 4. Akhirnya gak karu-karuan berantakan. Itu termasuk israf. Ojo mumpung aku duit, bukan masalah duit. Jenengan harus keseimbangkan antara yang dibutuhkan untuk yang dimakan dengan yang diinfakkan. Sambil kudu mikir tutuk kono. Ojo jajan beli untuk orang lain gak dikasih. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sangat butuh daripada dibelikan sesuatu yang gak jelas manfaatnya. Jelas ini HP ku nek wis cukup, gak usah tuku loro. Sampeyan gawe apa loro? Nomere sapa? Wong dodol pentol ya gak. Terus iki digawe apa ae nomor iki ngono lho. Saya lihat masih muda, HP ini lho gak delok loro ngono. Iki nomere sapa? Apa yang dihubungkan? Ya, insyaallah ini itu tadi Pak, melebihi batas. HP harus mereknya ini, harus apa sih ini? Ya, kita punya HP gini sudah pegel kali ini. Ini Facebook saya buangi semua. Nggak pakai Facebook saya. Ustaz pakai Facebook, lo kenapa Ustaz? Nambah dosa, no? Dosa ku wis akeh soalnya. Nek sampean dosane titik ya ora apa-apa. Nek saya merasa dosa saya udah banyak gitu loh. Lah buka Facebook, wis alamat tambah banyak mana? Dulu berita-berita, wajah sampean mau Quran gak tau mau berita doa. Akeh wong ngaji sing ngono akeh, ambune lo ketara. Aku ngomong bener apa ora? Ruban. Banyak teman-teman ngaji suka ngaji, tapi gak suka baca Quran. Rumahnya sepi, rumahnya kosong, rumahnya mati, rumahnya gersang. Saat ini, kenapa? Kita hanya nongol ngaji, di sana ngaji lagi, baca Quran, dibaca. Banyak. Aku gak wani duting lawannya. Kok tadi dukun aku. Tapi saya yakin demi Allah banyak di antara kita begitu. Lah, maca Quran durung wis maca WA. Isu-isu sampeyan iki yo kengangguran. Laku-melaku di selfie. Jalan-jalan lur. Gak ono sing nanggapi blas meneng. Aku olahraga lur penting lur gak ono sing nanggapi. Langsung WA yang ketiga. Kok sepi? Langsung aku anu. Kengangguran. Sudah baca Quran belum? Kalau belum, ngapain nulis begini ini gitu loh. Sampai kapan kita bermain-main dalam iman? Sampai kapan? Dan nafas ini ada tanggung jawab di hadapan Allah. Bukan dilarang, apa WA dilarang dah? Enggak. Nanya saudara, gimana kabarmu? Boleh. Dan ini masuk ibadah. Mana lah? Masak pecel ya difoto. Aku masak pecel lur. Kengangguran. Ibu-ibu ada yang begitu? Masya Allah. Iki jenenge jodoh. Sing lanang sing wedok padha ae. Bu, Pak, sampai kapan? Sampai kapan? Gak ada manajemen hidup ini. Marit-marit begini terus gitu. Kapan baca Quran, kapan balas WA, kapan baca berita. Berita itu tidak penting, karena berita itu belum tentu benar. Pasti benar? Lah kok buat nikmati? Wong durung mesti bener kok sampai nikmati, ku teko ngendi sampean mikire. Dan akhirnya komentar bahas politik. Insya Allah. Pun, saya tidak anti loh, Pak, salah paham dong ya. Boleh silakan Anda lihat ini boleh, tapi hak-hak jiwa sudah haknya Quran sudah dipenuhi, haknya istri sudah, haknya anak dipenuhi.
Itu loh. Biar ada peningkatan, Pak Ngapunten. Biar ada syahwat itu macam-macam, bukan cuma pelampiasan zina, minum khamr atau enggak, termasuk sibuk dengan HP, nggak pernah diskusi sama anak pulang dari sekolah nggak tahu ditakoni nilai anak kayak apa, kemampuan anak nggak ngerti, sama ini wong tua, ini aku donatur, apa posisi Anda apa? Kok gak ngerti perkembangan anak kaya opo, ngaji ini tutup dia gak ero. Insya Allah, ini musibah ini. Nah ini semua terjadi kenapa? Syahwat yang tidak dikendalikan. Bon, mari kita simak surat 23 115. Surat 23 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Iya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Baik. Ayo ikhwah, ayat ini mengandung sebuah pertanyaan bukan untuk dijawab dengan lisan, namun perlu ditindaklanjuti dengan renungan. Tafsir ayat ini disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan tafsirnya annama khalaqnakum abata, yang diawali pertanyaan apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira kami menciptakan kalian itu abasa. Abasa maknanya batila. Apa batila? Sia. Apakah kami menciptakan kalian untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya? Batila. Sia-sia. Dalam konteks yang lain untuk bermain-main. Kalau di situ artinya apa? Diterjemahkan itu artinya apa? Main-main. Lalu disebutkan di sini, apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian itu takulun, hanya untuk makan-makan, watasrobun, hanya untuk minum-minum, watamrohun, hanya untuk senang, hanya untuk santai-santai, watamatta'un, untuk senang-senang, bila dati dunia, dengan kelezatan-kelezatan dunia. Apakah kamu menyangka demikian? Hidupmu cuma itu. Ya, wanatrukukum, dan kami biarkan kalian, lanak muruna, dan kami tidak memerintahkan kepada kalian, walananhakum, dan tidak mencegah kalian. Apa hidupmu itu hanya untuk itu? Untuk senang mencari sesuatu yang disukai, terus dilampiaskan, terus capek selesai, besok begitu lagi. Untuk itu hidupmu, makan-makan, minum-minum, santai-santai, senang-senang dengan kenikmatan dunia. Dan kami biarkan kalian, tidak kami perintah untuk menjalankan perintah, tidak kami larang dari larangan. Apakah kalian menyangka demikian? Wala natibakum, dan kami tidak memberi pahala kepadamu, dan kami tidak memberikan siksa kepadamu. Apa kamu menyangka demikian hidup ini? Apa kalian mengira hidup itu seperti itu? Tidak, ayo ikhwah. Allah perintahkan kita dalam hidup ini dengan sesuatu yang besar. Dengan sesuatu yang besar. Makanya di situ nanti ada perintah zuhud. Nah dari zuhud ini mulai manajemen nanti. Olahraga secukupnya. Paham ibu? Paham ibu? Nah, rekreasi secukupnya, nggak usah sering-sering.
Kalau sering-sering niku keras hatimu. Karena kamu selalu mencari kesenangan dan itu syahwat, nggak bagus. Nggak bagus. Pun ini langkah yang keberapa? Yang kelima, yang keenam. Selalu berpikir bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk mengikuti syahwat. Ya, tidak dilarang makan di warung mana, makan di rumah makan mana. Ya, sekali waktu gitu, jangan sering-sering. Saya beberapa kali diundang ibu-ibu pengajian. Ustaz, kita ngadakan kaji di daerah Trawas. Terus besoknya lagi, ada berapa lagi? Ya majelis yang sama. Semuanya kalau woyongan jamaah wakil akhirnya. Buat niat ngaji, rekreasi. Lalu ibu-ibu itu banyak yang beberapa kali ketemu saya sambatan ada berkeluh kesah ini itu. Lah yang nak kena infak miskin, nak kena rekreasi langsung kaya. Iki penyakit wong munafik gak boleh ada dalam diri kita. Nek wayang donasi afwan, rekreasi daftar. Ada nggak yang begitu? Serba ada ngaji. Ayo buang sifat-sifat munafik itu. Kenapa saya katakan itu pembohongan, itu pengecut namanya. Para ulama mengatakan al-juben. Juben itu pengecut. Dalam satu kondisi dia drop seakan-akan lemah, di sisi yang lain ketika ada syahwat dia menampakkan diri orang pengecut. Baik ibu bapak sekalian, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan dari ciri-ciri israf dan contohnya. Sudah tadi. Sudah toh? Wow. Lali. Sakmene kain lali berjamaah. Apa tadi israf? Ini yang benar. Menggunakan harta di tempat yang benar melebihi batas yang dibenarkan. Nah, jadi kan ono sing ganjil Bu. Kan tadi kita punya aji mumpung promo. Gitu? Nah, mumpung promo. Boleh nggak Ustadz? Kebutuhan saya itu 1 bungkus. Iki ono promo murah. Saya beli 5. Boleh? Boleh. Namun sedekahkan untuk orang lain. Bisa begitu? Belajar selalu mikir kebutuhan orang lain. Belajar yang nggak egois panjenengan dengan saya. Belajar. Ya, ojo mikir apa dewe ae. Makan sama makan, warung ke warung selalu mikir. Harus ada maslahat. Cari tetangga kanan kiri yang nggak mampu itu. Pulang dari warung bungkuskan tetangga yang nggak mampu itu. Biasakan begitu. Cek mikir, apa dewe ae. Karena ada hak yang harus ditunaikan. Pun ya, itu ciri-cirinya itu. Ya seperti tadi makan, wong dia itu butuh cuma ikan itu 2 sudah cukup. Ya, ikan gurami, ikan patin, ayam, pesen semua. Akhirnya dipangan separuh-separuh toh, sisanya di tulang itu banyak. Ini israf. Makanya jangan dibiasakan kate mangan di foto, share di grup. Penyakit, gak waras-waras. Nggak boleh. Yang bagus bagaimana? Ikannya bungkusan kirim no. Ojo foto nih sing mbok.
Foto kirim ono manfaatnya apa? Itu makanya Pak, yang seperti ini itu bisa dijadikan sarana sombong, itu bisa dijadikan sarana riak. Hati-hati penyakit ini. Paham ya? Makanya kalau rotok gak pada seneng dijak foto bareng jamaah ini. Iku kena digawe sombong, kena digawe riak. Kilo aku bisa terowok. Terus kenapa? Gue podo mlebu swargane. Ora bisa masuk neraka berdua kita. Enggak, ngapunten, mungkin saya ceplos-ceplos ini. Betul apa enggak? Itu kena disunggung-sunggungan, Pak. Dan bisa dijadikan sarana riak. Ada 8 pintu riak buat kita itu. Dan kita berpeluang masuk semua itu. 8 pintu peluang riak. Termasuk ini. Tamu yang ke rumah itu bisa dijadikan sarana riak. Itu. Nanti kalau ada ustadz kibar ke rumah, diceritakan. Ustadz ini kalau pasti ke rumah saya. Malaikat rahmat, iya atau enggak? Itu Bu ya, contohnya itu. Jangan. Jadi kita cuma bukan berpikir aku puas. Kepuasan orang mukmin itu kebahagiaan untuk orang lain. Bapak Ibu sudah punya kebiasaan gitu apa belum? Apa kebahagiaan itu? Kepuasan itu apa? Kebahagiaan itu adalah ketika bertemu orang susah, begitu ketemu seorang susah, selesai dengan kita, susahnya berkurang. Air mata kebahagiaan itu keluar. Itu yang perlu kita cari. Itu sejarah. Itu amal mulia. Itu amal yang dikagumi oleh Allah. Sampun jelas nih. Kok pergi ke kota mana, golek tiang sing paling dhuwur, menara foto di bawahnya. Kengangguran. Meneng-meneng mampir nang hotel, arep di hotel foto, mampir toh. Aku ngomong ini ketemu pelaku nih. Gak fiktif aku cerita ini. Ada ibu-ibu, loh ibu kok di hotel sekedar mampir, la haula wala quwata. Loh ibu gak tidur di hotel itu? Botan. Astagfirullah. Awas, sewis ngrungokno ngaji iki, tobat toh. Tobat toh. Sampai pas action ini kok gak sadar kalau kita tuh dilihat oleh Allah, dilihat malaikat, gak sadar kan? Gak sadar kan? Kita disaksikan Allah, disaksikan oleh para malaikat, gak sadar. Terus gaya jari 2, 3. Saya itu makanya sumpah banget diundang khutbah nikah, walimahan itu mantennya selalu minta saya foto. Lah aku gak pinter gaya nih foto. Akhirnya terakhir gaya bebas, aku tolak-tolak. Macem-macem, Ustaz gaya bebas. Lah ya bebas, terserah aku toh. Aku tolak-tolak, bakal nolak kan terserah. Sampai jari ngomong gaya bebas. Iya, nah terserah aku toh. Aku gak nolak kan terserah ngomong gaya bebas. Lah kalau nih gaya-gaya gue actionnya gak iso izin, malu saya. Malu. Makanya subhanallah, saya nikah nih Pak, saya nikah. Ada santri saya itu wakil dari Kejaksaan Sidoarjo. Man bodi dangi kohuyon kata nih. Saya dengan saya orang teman-teman NU, tapi wakrab dengan saya dan ngaji rutin gitu. Nah pas saya mantan itu memang kita nggak pakai apa sini kamera. Tidak satu pun pengantin saya ada fotonya, nggak ada satupun. Nah santri saya bawa kamera dewi. Ustadz ngapunten ini murid durhaka jadi begini. Lapo sampai kok murid durhaka. Saya tanpa izin Ustadz, saya bikin kamera Ustadz. Saya mohon dengan sangat ngerti ngerepongin. Apa istilah ngerepong itu? Terus DP ngerawain suatu saat aku jadi kenang-kenangan.
Lagi ki pacarmu apa piye ngono. Ustaz aku demi Allah aku kepingin jenengan iku ustadku jarene. Wis putun tapi aku sik mangkel lihat iku ngono. Kari itu koyo ini. Di foto kodel kobong kabeh. Tidak satu pun jadi. Alhamdulillah. Terus ya apa hasilnya Pak? Ya Allah Ustaz, wis anjene murid durhaka ya. Tidak satu pun ada satu lembar foto kemanten sehingga ada. Kenang-kenangan itu akhlak bukan dengan foto. Kenang-kenangan itu dengan apa? Anda perlakukan pasangan Anda semulia mungkin. Itu kenang-kenangan yang sulit dilupakan. Nek foto, tulang-tulangan, mencium kening, nyucuk bumbunan. Iku kok didoni nek wae tukaran. Lo nggak percaya apa enggak ya? Disuwek niku engko nek wae tengkar niku. Apa maneh sampean rabi maneh. Wah. Diremet sampean. Percaya apa enggak? Kok di balik layar susah siap ngeremet itu. Ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Ustaz, kalau kita membeli barang makanan ke teman muslimah, padahal sebenarnya kita tidak butuh, apakah itu termasuk mubadir? Bagaimana cara menolongnya? Ini yang ku cari. Ini yang ku cari. Sampai walaupun tidak butuh, beliau lalu hadiahkan untuk orang lain. Bisa apa enggak? Teman-teman beli, aku bukan sponsor enggak, tapi demi membantu dan berjalannya syariat untuk dua kemuliaan. Satu, teman-teman yang kita sedang berdagang, kalau jenengan beli, dia terjaga kehormatannya dari meminta dan dari meminjam. Sampai dipinjem yo gak tahu teko. Ayo, sampai diutangi mesti gak di duit. Ijali sumbangan, afwan. Tukun, nek tuku. Menurut. Karena dengan membeli itu Anda sudah menolong meringankan bebannya dan Anda dimuliakan Allah. Saudara kita ini dimuliakan oleh Allah. Akhirnya nggak utang-utang ke kita, nggak pinjem-pinjem, nggak minta-minta, terjaga. Paham? Beliau sampean kabeh coba tuku loro. Iya sih tuku loro, rombungkus. Entek dagangan. Jalan ekonomi niki iku carane. Ojo manduk-manduk tok. Lakonono tenan aku ngomong iki. Paham? Ojo ngomong paham tok. Enggak aku jengkel ngono lho, Mbak. Kok gak paham ngono sampeyan iki. Nah, sampeyan kudu dioreng-oreng anjing gak dioreng-oreng gak waras soalnya. Yang lain gak boleh marah kecuali saya. Sakit dipahami ya Pak? Belikan orang lain. Anda telah mendapatkan dua kebaikan. Satu, menolong, meringankan beban, membahagiakan teman kita. Yang kedua, menyedekahi orang. Satu perbuatan, Masya Allah. Makanya setiap kajian harus dipikir, nanti pasti ada teman-teman jualan, ambil beli. Itu mulia nanti, berjalan. Paham nih? Engkau sampean ono gak usaha ya dikongkon usaha. Kon dagang-dagang ojo nyelang ae ngono. Nggih mboten? Begitu buka lapak sampean meneng gak tuku. Sembulah. Saya berharap dipahami ini. Saya berharap dipahami. Jelasnya? Yang enggak bawa uang pinjem temannya. Gue lagi jawab afwan. Baik Bapak Ibu, sudah habis waktu kita. Insya Allah bulan depan kita pindah bab baru dari lanjutan jihad. Ya. Jadi jihad melawan nafsu masih banyak sebenarnya. Apa dilanjutkan sedikit lagi ya? Iya soalnya nafsu Pak Awai. Baik, kita akan lanjutkan jihad nafsu yang ketujuh, ya.
Ya betul ya. Yang ketujuh nanti ini sangat kita butuhkan. Jangan sampai gara-gara ini kemudian kita terjatuh menjadi makhluk-makhluk yang terhina, menjadi makhluk-makhluk yang tercela di mata Allah dengan pakaian orang-orang kemuliaan, tapi derajat kita lebih rendah dari seekor anjing. Jangan sampai. Itu nanti ada di dalam Al-Quran. Orang-orang sampai baju keulamaannya diletakkan, baju kealimannya ditanggalkan, lalu ganti baju kebinatangan. Ini ulama, Pak. Ulama bisa jatuh dalam kerendahan, apalagi kita yang bukan ulama. Bagaimana kisahnya nanti kita lihat di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wis tak jamin. Ini termasuk syahwat. Sudah melebihi batas. Istrof. Hah? Istrof. Iya, itu tiba hawa ini kan, mengikuti hawa. Sampai enak, aku pegel ngomongnya. Oh, 1,5 jam ngomong, hampir 1 jam. Saya kurang. Ya nanti ngaji sama suaminya di rumah ya. Baik, saya kira cukup, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kok tadi. Aku kok Aku kok.